Kota di luar jendela masih tetap gaduh. Lalu lintas seperti tenunan. Neon berkelap-kelip, menggambarkan malam yang sangat biasa dalam masyarakat beradab. Namun sunyi, tahu bahwa kemewahan ini hanya tersisa 72 jam terakhir hidupnya. Dia duduk sendiri di dalam apartemen. Di depan 3 layar tampilan. Data berdenyut seperti elektrokardiogram pasien sekarat dengan liar. Lalu berhenti secara aneh tiba-tiba. Ini bukan fluktuasi jaringan biasa atau serangan hacker. Ini adalah dia yang menggunakan program crawler yang ditulisnya sendiri. Mengambil potongan dari beberapa log tepi database. Yang biasanya hanya diakses oleh beberapa institusi penelitian khusus. Laporan aktivitas jaringan organisme abnormal nomor aerosol kemarahan. Model efisiensi penyebaran melebihi ambang batas 470%. XX adalah laboratorium keamanan hayati tingkat 3. Protokol isolasi fisik darurat diaktifkan. Komunikasi terputus. Penyebaran sindrom kegelisahan misterius terjadi di berbagai tempat di dunia, pengendalian informasi diberlakukan. Setiap pesan yang dienkripsi, kemudian bocor karena sistem yang runtuh menjadi potongan informasi. Dirangkai paksa oleh algoritma yang dia tetapkan sendiri. Kesimpulan seperti belati dingin menekan tenggorokannya. Bukan perang. Bukan bencana alam. Ini adalah virus. Virus yang dapat menyebar dengan cepat lewat udara. Mengubah manusia dalam waktu singkat menjadi monster yang hanya tahu menggigit dan menyebarkan virus itu. Kemarahan dan keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Dia tidak ragu sedikit pun. Seolah-olah sudah berlatih ribuan kali. Tangan bergerak cepat di atas keyboard. Pertama, membersihkan semua jejak. Program crawler menghancurkan semua riwayat browsing terkait sendiri. File unduhan ditimpa dan dihapus berulang kali. Bahkan log router pun dibersihkan. Dia tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun yang bisa membahayakan dirinya. Memberitahu pihak berwenang. Gagasan itu melintas di pikirannya. Namun segera dia bantah sendiri. Waktu tidak cukup. Bukti tidak memadai. Yang lebih mungkin adalah dianggap orang gila. Atau menghadapi akhir zaman dalam pengepungan. Dia menarik napas dalam-dalam. Memaksa dirinya tetap tenang. Rasionalitas harus mutlak rasional. Dia membuka sebuah rencana darurat yang diberi tanda. Dokumen terenkripsi versi final. Ini bukan lelucon. Ini adalah panduan terakhir bertahan hidup yang dia siapkan berdasarkan berbagai model bencana. Panduan bertahan hidup terakhir. 72 jam. Dia hanya punya 72 jam. Daftar tindakan muncul jelas di benaknya. Memastikan titik akhir terakhir, menghitung dan memindahkan semua dana yang tersedia. Membeli persediaan inti untuk bertahan hidup. Tiba di titik akhir. Menyelesaikan pemasangan sementara. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Terakhir kali menatap kemewahan palsu di bawah sana. Lampu tetap menyala. Namun dia seolah sudah bisa mendengar. 72 jam kemudian. Ratapan neraka yang terdengar dari tanah ini. Tak ada waktu untuk ketakutan. Tak ada waktu untuk kesedihan. Dia menutup tirai. Memisahkan diri dari dunia yang hampir mati itu. Hitungan mundur dimulai. Saat fajar menyingsing. Keheningan sudah berdiri di kaki gedung terbengkalai Internasional Beichen. Kabut pagi menyelimuti. Kawasan gedung yang dahulu dijanjikan sebagai landmark baru pinggiran kota ini. Seperti kerangka raksasa. Merangkak dingin dan sunyi di atas bumi. Kerangka beton bertulang yang terbuka. Menunjuk ke langit yang kelabu. Jaring pelindung hijau yang robek berkibar tertiup angin. Menceritakan kesepian yang terlupakan. Namun di mata Senmo, seorang penilai keamanan bangunan. Tempat ini adalah benteng paling sempurna di akhir zaman. Disinilah tempatnya. Dia berbisik pada diri sendiri. Mata berkilau dengan ketenangan. Otaknya bekerja sangat cepat. Mengevaluasi setiap keunggulan tempat ini. Strukturnya kuat dan rumit. Kerangka utama sudah selesai. Menggunakan beton bertulang yang kuat dan nyata. Cukup untuk menahan benturan biasa. Struktur internal seperti labirin. Banyak ruangan dengan lorong yang rumit. Mudah untuk menyiapkan garis pertahanan dan jebakan. Juga membuat para penyusup sulit bergerak. Lokasi geografis yang strategis. Terletak di perbatasan pinggiran kota. Tidak seperti pusat kota yang kehilangan kepadatan. Ditakdirkan untuk menakutkan. Juga tidak terlalu jauh dari lingkaran sumber daya kota. Memudahkan pengumpulan bahan di tahap awal. Penyamaran dan akses masuk keluar. Proyek ini terbengkalai selama bertahun-tahun. Daerah sekitarnya jarang penduduk. Terdapat banyak semak belukar.
memberikan penyamaran alami itu sendiri. Yang lebih penting adalah, dia sudah mempelajari denah sebelumnya. Tahu bahwa di sini tidak hanya ada pintu masuk biasa. Ada beberapa jalur tersembunyi dan jalur kargo, yang ditinggalkan karena kebutuhan konstruksi. Tidak sepenuhnya disegel kemudian. Sumber daya yang tidak tercatat. Menurut informasi internal sporadis yang pernah dia dapatkan, area ini memiliki muka air tanah yang dangkal. Kemungkinan besar ada titik rembesan dangkal atau lapisan penampung air bawah tanah. Ini adalah sumber air yang tak ternilai harganya. Bahan bangunan sisa dari lokasi konstruksi berupa besi beton, semen, pasir, batu, dan pipa yang melimpah secara gratis. Bahkan papan pijakan dan backisting yang sudah terbuang pun adalah bahan berharga untuk membuat alat pertahanan dan penguatan di masa depan. Konfirmasi lokasi. Langkah selanjutnya adalah memeras nilai 72 jam ini sampai tuntas. Dia mengemudi meninggalkan tempat itu dan memulai pembelian secara gila-gilaan. Perhentian pertama adalah bank. Dia menukarkan seluruh deposito berjangka dan rekening tabungan atas namanya, serta produk investasi menjadi penebusan paksa atau gadai, menjadi tumpukan uang tunai tebal. Kredit di era digital tak ada harganya di dunia yang kiamat ini. Hanya barang nyata dan uang keras yang bernilai. Kemudian dia seperti hantu, melintasi kota, berkeliling di pasar profesional dan supermarket gudang yang sepi pengunjung. Daftar belanjanya sangat terfokus, sepenuhnya berpusat pada kebutuhan inti bertahan hidup secara tersembunyi dalam jangka panjang. Air dan penyaringan. Ember penyimpan air besar yang dapat dilipat, memudahkan transportasi air mineral berkapasitas tinggi dari berbagai merek. Sistem penyaringan air outdoor dan profesional, termasuk pompa prasaringan, serta banyak kantong air dan pipa air minum. Makanan berfokus pada daya tahan lama dan energi. Beras dan tepung dalam kemasan 50 kg. Berbagai jenis biji-bijian kemasan vakum. Kacang-kacangan. Biskuit kompres militer. Dia membeli 10 kardus besar daging dalam jumlah banyak. Kaleng ikan. Serta suplemen vitamin dan bahan dasar bumbu seperti garam dan gula. Kesehatan dan kebersihan. Ini adalah prioritas utama yang dia beli. Dia hampir mengosongkan stok toko alat medis kecil. Peralatan bedah lengkap. Jarum dan benang jahit. Obat bius. Antibiotik. Terutama antibiotik spektrum luas. Obat antiinflamasi. Obat penghilang rasa sakit, turniket, perban, dan kasa, povidon iodin dan alkohol. Selain itu, ada banyak perlengkapan kebersihan pribadi, pasta gigi dan sikat gigi, tisu toilet, perlengkapan kebersihan wanita, mempertimbangkan kemungkinan adanya anggota wanita, cairan disinfektan, kantong sampah, energi dan alat, generator bensin bertenaga besar dan berdiam suara, 2 unit dengan puluhan drum. Bensin dengan oktan tertinggi disimpan rapat. Beberapa set panel surya kapasitas besar beserta baterai pendukung, inverter dan pengontrol. Untuk alat-alat, dari kapak, palu, linggis hingga 1 set lengkap kotak perkakas, kawat baja, berbagai jenis sekrup, baut ekspansi lengkap tersedia. Dia bahkan membeli beberapa gulungan kawat berduri, bahan khusus. Bagian penyekat sinyal digunakan untuk mencegah kebocoran sinyal dari ruangan tertentu. Gorden tebal yang menutup cahaya. Drone digunakan untuk pengintaian bersama beberapa teleskop berdaya zoom tinggi. Radio intercom serta baterai yang cukup untuk bertahun-tahun pemakaian. Benih dan dasar-dasar. Membeli benih sayuran yang tahan lama untuk penyimpanan. Sayuran dengan pertumbuhan cepat. Seperti kentang, lobak, selada dan sejumlah kecil alat tanam dasar serta pupuk. Proses pembelian berlangsung dengan tegang namun teratur. Dia berusaha membeli di berbagai tempat yang berbeda, agar tidak menarik perhatian. Pembayaran hampir seluruhnya menggunakan uang tunai. Hanya menggunakan kartu saat benar-benar diperlukan. Ekspresinya tetap tenang sepanjang waktu. Namun setiap kali memindai pembayaran, setiap kali membawa barang berat ke troli, seperti sedang berlari cepat melawan waktu secara diam-diam. Transportasi menjadi masalah besar. Dia menyewa sebuah truk van yang biasa tapi berkapasitas besar. Barang-barang dikemas rapi dalam kotak kardus sesuai kategori. Dia sendiri seperti semut yang pindah rumah. Membawa satu persatu kotak barang yang menumpuk setinggi gunung ke dalam bak truk. Keringatnya segera membasahi bajunya. Otot terasa pegal dan gemetar karena terlalu keras digunakan. Tapi dia tak berani berhenti. Mengisi penuh satu truk.
Dia langsung mengemudi menuju Beichen International. Dia tidak masuk lewat gerbang utama, melainkan mengelilingi belakang proyek berdasarkan ingatan. Sebuah jalan tanah yang biasanya untuk kendaraan proyek, yang kini dipenuhi rumput liar. Mendekatkan truk sedekat mungkin ke sana. Memilih bagian bawah gedung yang dijadikan markas utama. Tantangan sebenarnya dimulai. Bagaimana membawa bahan yang beratnya mencapai ton-ton ke lantai kasar tanpa lift di gedung itu tanpa bantuan siapapun. Dia memilih sebuah unit di lantai 3. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Agar terhindar dari ancaman langsung zombie di permukaan tanah. Dan juga tidak terlalu sulit mengambil air. Ketika air dan listrik terputus. Dia menggunakan tali goni kasar dan katrol yang tersisa di lokasi proyek. Membuat sistem angkut vertikal yang paling sederhana. Pertama membawa barang yang ringan dan tak mudah rusak. Seperti pakaian, tisu toilet, diikat dengan tali dan ditarik sedikit demi sedikit ke atas. Untuk barang berat seperti generator, ember air, beras dan tepung, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik asli, menggendongnya di bahu. Melangkah pelan-pelan menaiki tangga yang penuh debu dan kerikil. Dengan susah payah bergerak ke atas. Setiap langkah terasa sangat berat. Napasku seperti alat penyedot udara yang rusak. Otot betis gemetar hebat karena beban terus-menerus. Keringat mengaburkan mata. Dia menghapusnya dengan sembarangan. Terus dari siang hingga larut malam. Truk pengangkut barang terus-menerus dikosongkan. Dan terus-menerus diisi dengan suplai baru. Lampu kota tetap menyala. Sesekali ada kendaraan lewat. Tidak ada yang memperhatikan. Orang gila yang sibuk di gedung terbengkalai ini. Saat ember bensin terakhir dengan susah payah dipindahkan ke kamar lantai 3. Dia diam-diam bersandar lemas di dinding beton yang dingin. Di luar jendela adalah malam tanpa tidur terakhir kota. Dan di tengah puing-puing ini, sebuah benteng bertahan hidup telah didirikan. Awalnya juga merupakan fondasi terkuat. Waktu tersisa kurang dari 48 jam. Persediaan baru saja mulai masuk gudang. Namun batu besar di hati diam ini belum jatuh. Kerangka benteng sudah ada. Tapi dia kekurangan jiwa. Kekurangan elemen paling penting untuk bertahan hidup jangka panjang. Pengetahuan profesional dan orang yang dapat diandalkan. Serigala tunggal mungkin bisa mendapat keuntungan di awal bencana dengan persiapan. Tapi untuk bertahan dalam apokalips yang panjang, dia butuh teman. Matanya tertuju pada dua orang. Yang pertama adalah Lin Wei. Seorang penyelidik epidemiologi lapangan dari Pusat Pengendalian Penyakit. Dia pernah bertemu sekali dengannya. Yang paling berkesan adalah serta penguasaan yang tepat terhadap detail, pengetahuan medis, pengalaman pencegahan epidemi, pikiran yang tenang. Dia adalah gambaran sempurna dari tim medis. Nilainya tak ternilai. Bagaimana membuatnya secara sukarela masuk ke benteng sebelum bencana? Memberinya peringatan tidak. Dia tidak akan percaya spekulasi seorang insinyur bangunan. Hanya akan menganggapnya gila. Bahkan melaporkan ke polisi, diam saja. Duduk di ruangan yang penuh dengan persediaan. Jari tanpa sadar mengetuk lutut. Dia butuh alasan yang tidak bisa segera diverifikasi. Tapi cukup serius. Yang membuat seorang profesional sepertinya sangat memperhatikan. Sebuah rencana terbentuk dalam pikirannya. Sebuah kebohongan yang rumit memanfaatkan kesenjangan informasi dan batasan profesional. Dia mengeluarkan ponsel prabayar sekali pakai. Menghubungi telepon kerja Lin Wei. Dr. Lin. Saya Chen Mo. Wakil dari pihak konstruksi proyek penilaian lingkungan sebelumnya. Suaranya tetap stabil seperti biasanya. Di ujung telepon Lin Wei sepertinya agak terkejut. Tapi tetap membalas dengan sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Chen? Saya akan langsung ke inti pembicaraan. Hening. Suara menjadi serius. Perusahaan kami saat melakukan pengeboran geologi di proyek internasional Beichen. Secara tidak sengaja menembus lapisan tempat pembuangan limbah medis yang diduga sudah ditinggalkan. Di lokasi terdapat kebocoran bahan kimia yang sumbernya tidak diketahui. Dan beberapa pekerja mengalami infeksi saluran pernapasan akut serta gejala gangguan sistem saraf. Mereka menunjukkan perilaku sangat agresif. Dia sengaja menggunakan bahan kimia dari limbah medis. Gangguan pada sistem saraf. Kata kunci ini membuat proyek segera ditutup oleh perusahaan kami. Namun keadaannya mungkin lebih buruk dari yang dibayangkan. Saya curiga ini mungkin melibatkan risiko biosafety. Dia terdiam sejenak. Memberikan pukulan mematikan. Saya tahu ini di luar keahlian saya.
Tetapi mengingat sensitivitas kejadian ini dan potensi risiko publik, saya pikir perlu seorang ahli pengendalian penyakit yang berwenang untuk melakukan penilaian lapangan darurat dan isolasi awal. Saya sarankan saya tidak sepenuhnya percaya pada efisiensi saluran resmi saat ini. Jadi yang pertama kali terpikirkan adalah Anda. Di ujung telepon hening beberapa detik. Dia bisa mendengar napas Lin Wei yang sedikit tergesa-gesa. Dia bertaruh pada rasa tanggung jawab profesional dan rasa ingin tahu Lin Wei. Lokasi spesifik. Deskripsi gejala, ada tidaknya sampel. Suara Lin Wei ternyata berubah serius dan cepat menjadi hening. Memberikan alamat gedung mangkrak. Dan mendeskripsikan secara detail kondisi pekerja. Keadaan yang berada antara sakit dan mania itu. Ini hampir seperti gambaran samar tahap awal virus amukan. Saya akan segera ke sana. Sebelum aku tiba dan membuat penilaian awal, pastikan lokasi benar-benar terisolasi. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan meninggalkan tempat itu. Dan sebisa mungkin jangan biarkan orang luar masuk. Lin Wei dengan tegas memerintahkan, mengerti. Aku akan menunggumu di pintu masuk, kemudian dia menutup telepon dengan sunyi. Dia menarik napas dalam-dalam. Rasa bersalah akibat penipuan itu sesaat melintas. Lalu segera tertindih oleh kebutuhan bertahan hidup yang intens. Dia berhasil membawanya ke sini dengan tipu daya. Benteng yang akan segera terisolasi ini, dalam beberapa hal juga menyelamatkannya. Selanjutnya adalah target kedua. Penjaga gedung terbengkalai, Pak Zhou yang lama. Berbeda dengan operasi kompleks pada Lin Wei. Untuk Pak Zhou dia memilih cara yang lebih langsung. Dia membawa setumpuk uang tunai tebal. Menemui Pak Zhou dan putranya Zhou Rui. Di gubuk kerja sederhana tempat mereka tinggal. Pak Zhou berusia sekitar 50-an. Kulitnya gelap. Wajahnya penuh dengan bekas penderitaan akibat cuaca. Tatapan matanya memancarkan kewaspadaan dan kesederhanaan khas pekerja kelas bawah. Putranya, Zhou Rui, pandai dan kurus. Tatanan matanya tajam. Memancarkan keheningan dan kesunyian hasil aktivitas luar ruangan bertahun-tahun. Dia tak berbelit-belit. Dia meletakkan sebagian uang tunai di atas meja. Langsung membuka pembicaraan. Paman Zhou, Zhou Rui. Dunia mungkin akan menghadapi kejadian besar. Bukan krisis ekonomi. Tapi sesuatu yang lebih parah. Seperti wabah dalam film atau sesuatu yang lain yang membuat banyak orang mati. Keteraturan akan runtuh. Orang tua Zhou dan putranya melihat kepenurunan itu lalu menatap Chen Mo. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tidak gila, Chen Mo berkata dengan suara tenang. Aku menimbun banyak persediaan. Di dalam gedung ini, aku perlu mengenal gedung ini dengan baik. Mengenal setiap batu bata dan orang di sini. Aku juga butuh orang yang bisa menjaga tempat ini. Dia menatap Zhou Rui. Zhou Rui adalah pemandu luar ruang. Dalam hal ini kamu lebih paham dariku. Dia menunjuk uang-uang itu. Ini adalah bayaran di muka. Bukan gaji. Ini adalah membeli kesempatan kita untuk bertahan hidup bersama. Mungkin untuk waktu yang sangat lama ke depan. Di dalam gedung ada persediaan hidup yang sudah aku siapkan. Ada tempat yang aman untuk tetap tinggal dan membantu aku. Juga untuk membantu kalian sendiri. Orang tua Zhou menatap mata Chen Mo. Seolah menilai benar tidaknya kata-katanya. Zhou Rui lebih langsung berkata. Bagaimana kamu membuktikannya? Aku tidak bisa membuktikan. Tapi paling lambat sehari kalian akan melihat tanda-tandanya. Diam dengan tenang berkata. Pilihan ada di kalian untuk tetap tinggal. Kita hadapi bersama atau pergi. Mengambil uang dan mencari jalan sendiri. Diam yang panjang. Pak Zhou akhirnya perlahan berbicara. Suaranya serak. Gedung ini sudah saya lihat selama 8 tahun. Sudah sehati dengan halaman belakang rumah sendiri. Bagian bawah tanah tidak mungkin bocor air. Pipa mana yang masih bisa dipakai? Aku melihat dia melirik. Anakku. Kemudian memandang tumpukan uang itu. Di zaman seperti ini kami berdua juga tak punya tempat lain untuk pergi. Zhou Rui juga mengangguk. Matanya menjadi lebih tegas. Kerjasama awal berdasarkan pada kepentingan dan naluri bertahan hidup. Telah tercapai. Ketika Lin Wei mengemudi membawa kotak pengambilan sampel profesional dan perlengkapan pelindung. Sampai di Beichen International. Yang dilihat adalah Chen Mo, Pak Zhou. Dan Zhou Rui menunggu di sana. Tempat itu tidak ada kekacauan atau isolasi seperti yang dia bayangkan. Hanya ada reruntuhan sunyi yang mati. Tuan Chen. Lin Wei mengerutkan kening. Dengan waspada melihat dua orang lain diam. Melangkah maju.
menghalangi jalannya. Wajahnya menunjukkan sedikit keputusasaan dan keseriusan. Kondisi Dr. Lin mungkin lebih rumit daripada yang diceritakan lewat telepon. Untuk keselamatan, silakan ikut kami ke area aman di dalam. Saya akan menjelaskan secara rinci padamu. Di sini mungkin tidak terlalu aman lagi. Dia memanfaatkan celah informasi pada langkah terakhir. Sebelum Lin Wei sepenuhnya memahami perubahan besar di dunia luar, dia mengundangnya masuk ke area inti gedung yang belum selesai itu. Saat pintu besi sementara yang berat dan diperkuat perlahan menutup di belakangnya, Lin Wei mulai menyadari secara samar bahwa yang dia masuki mungkin bukan hanya sebuah lokasi kecelakaan. Proses menipu Lin Wei masuk ke titik markas lantai 3 tidak berjalan mulus. Dia dengan tajam merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada kontaminasi seperti yang dibayangkan. Di lokasi tidak ada pekerja yang sakit. Hanya ada tumpukan persediaan yang menumpuk tinggi dan 3 pria dengan ekspresi rumit tampak diam. Apa sebenarnya yang sedang kalian lakukan? Ini tempat apa? Suara Lin Wei penuh amarah yang terpendam dan sedikit rasa tidak nyaman. Dia tanpa sadar mengepalkan semprotan pelindung yang dibawanya. Diam. Tahu kebohongan ini harus berakhir di sini. Dia memberi isyarat pada Lao Zhou untuk menyalakan televisi hitam putih lama itu. Lalu meminta Zhou Rui mengatur sebuah radio yang mengeluarkan suara bising. Dr. Lin, saya sangat menyesal menggunakan cara seperti ini. Memintamu datang. Suara yang sunyi itu sangat tenang. Menunjuk ke televisi dan radio. Tapi tolong lihat dan dengarkan dulu. Titik-titik salju memenuhi sebagian besar layar televisi ini. Beberapa saluran yang tersedia. Entah itu garis warna yang menyilaukan, atau pembawa acara yang ngomong tidak karuan. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, melaporkan kerusuhan besar-besaran dan kekerasan ekstrim. Latar belakang gambarnya mobil yang terbakar dan kerumunan kacau. Sinyalnya sangat tidak stabil. Cepat hilang sepenuhnya. Tenggelam dalam keheningan total. Radio bahkan lebih kacau. Suara minta tolong dari berbagai frekuensi bercampur aduk. Teriakan. Auman yang tidak bisa dimengerti, dan siaran resmi yang terputus-putus terus diulang. Ini bukan latihan. Semua warga diminta segera mencari tempat yang kokoh untuk berlindung. Kunci pintu dan jendela. Jauhkan diri dari kerumunan. Jangan percaya orang yang menunjukkan perilaku agresif. Mereka sangat berbahaya. Amarah di wajah Lin Wei perlahan digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Dia adalah seorang ahli pengendalian penyakit. Memiliki kepekaan instingtif terhadap kejadian kesehatan masyarakat besar. Potongan informasi di depannya mengarah pada sebuah kesimpulan yang paling tidak ingin dia percayai. Namun tidak bisa dia sangkal. Ini adalah suaranya. Yang agak bergetar. Virus marah menyebar lewat udara dengan masa inkubasi yang singkat. Orang yang terinfeksi akan kehilangan kendali akal sehatnya. Sangat agresif. Chen Moyan memberikan kesimpulan dengan singkat dan jelas. Aku sudah tahu beberapa informasi sebelumnya, dan sudah mempersiapkan diri. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup di masa depan. Dia menunjuk ke tumpukan persediaan di sekitar, serta Lao Zhou dan Zhou Rui. Lao Zhou adalah penjaga di sini, yang mengenal lingkungan sekitar. Zhou Rui adalah ahli luar ruangan, bertanggung jawab atas keamanan dan pengintaian. Dan kamu, Dr. Lin. Pengetahuan medis dan pengalaman pencegahan epidemimu adalah kunci kita untuk bertahan hidup. Lin Wei bersandar di dinding dingin saat keadaan genting. Mencerna informasi mengerikan ini. Amarahnya akibat dikhianati masih terasa. Tetapi yang lebih kuat adalah rasa syukur setelah selamat dari bencana. Dan kebingungan menghadapi bencana yang tidak diketahui. Melihat keheningan. Melihat sikap Lao Zhou dan putranya yang diam tapi tegas. Dia mengerti bahwa dirinya tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Aku mengerti sekarang. Dia akhirnya berkata pelan. Seolah-olah menerima kenyataan yang sudah terjadi ini. Tepat saat itu, Zhou Rui tiba-tiba menunjuk ke kejauhan di luar jendela. Semua orang berkumpul di tepi jendela yang ditutupi kain pelindung dengan rapat. Melihat keluar melalui celah sempit. Di arah kota terlihat banyak kepulan asap hitam yang tebal. Seperti api sinyal putus asa. Suara ledakan samar-samar, sirene polisi dan suatu teriakan mengerikan yang terbentuk dari kumpulan suara non-manusia. Meski jaraknya sangat jauh, suara itu tetap terdengar samar terbawa angin. Kiamat bukanlah sesuatu yang akan datang, tetapi sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Lin Wei menarik napas dalam-dalam.
Memaksa dirinya untuk masuk ke mode profesional. Menatap Chen Mo. Jawaban dari Chen Mo sangat di luar dugaannya. Bukan memperkuat, melainkan menyamarkan. Dia menjelaskan, sekarang di luar sangat kacau. Zombie dan penyintas sama-sama seperti lalat tanpa kepala. Hal pertama yang harus kita lakukan, bukan membangun benteng yang mencolok, melainkan membuat tempat ini dari luar tampak seperti beberapa tahun lalu. Sebuah reruntuhan terlupakan yang sama sekali tidak berharga. Di bawah perintahnya, keempat orang itu segera bergerak. Zhou Rui bertanggung jawab di luar perimeter. Dengan hati-hati menghapus jejak ban kendaraan dan jejak kaki mereka. Mengembalikan rerumputan yang tertekan semaksimal mungkin. Lao Zhu dan Chen Mo menangani jejak di dalam gedung. Jejak kaki yang mereka tinggalkan saat memindahkan barang di tangga dan lorong. Jejak gesekan dibersihkan dengan teliti. Kabel penerangan sementara disembunyikan di bayangan pojok atau di belakang pipa. Lin Wei membantu memeriksa penutupan jendela satu persatu, memastikan tidak ada cahaya yang bocor di malam hari. Mereka bahkan menumpuk beberapa bahan bangunan bekas dan sampah yang awalnya berserakan di dalam gedung, dengan cerdik di beberapa pintu masuk dan jalur penting, agar terlihat seperti penghalang alami, yang terbentuk oleh waktu yang lama tidak terawat. Ketika semua selesai, keempat orang itu kembali mengamati dari celah. Benteng mereka seolah benar-benar menghilang. Ia kembali menjadi bangunan mati, yang ditinggalkan dunia, North Star International. Sempurna menyatu dengan latar belakang dunia yang hancur ini. Di dalam gedung ada kehidupan dan ketertiban yang tipis. Di luar gedung adalah neraka yang membara total. Dalam keheningan hanya terdengar napas berat mereka satu sama lain. Dan dari kejauhan terdengar gema kekacauan yang terus-menerus, simbol akhir peradaban. Fajar pertama setelah kiamat. Cahaya menembus celah yang rapat tertutup, menyisakan titik cahaya lemah di dinding beton yang berdebu. Ritme sunyi baru mulai menggantikan kekacauan dan ketakutan. Diam berdiri di tengah benteng lantai 3. Seperti seorang insinyur utama alat yang presisi. Mulai membagi tugas. Membangun benteng hantu impiannya. Hanya ada 3 prinsip inti. Tapi itu menembus setiap detail. Tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa jejak. Zhou Rui diam menunjuk ke beberapa kotak panel surya yang berat itu. Ini adalah garis hidup kita. Tidak boleh dipasang di atap gedung karena terlalu mencolok. Cari semua dinding sisi dalam yang menghadap ke selatan. Atau area bayangan alami yang terbentuk oleh balkon tingkat atas untuk pemasangan. Sudut pemasangan harus dihitung dengan baik. Untuk memastikan efisiensi. Tapi sama sekali tidak boleh terlihat pantulan dari sudut manapun di luar. Zhou Rui mengangguk. Dia memahami pengejaran ekstrim akan penyamaran ini. Dia seperti seekor cicak, mulai merayap dan mengukur di antara kerangka gedung tinggi, memasukkan potongan-potongan panel surya gelap itu, dengan cerdik ke dalam bayangan bangunan itu sendiri. Dari kejauhan, mereka hampir menyatu dengan dinding yang bernoda. Lao Zhou diam berpaling ke laokan. Menjaga air adalah kunci. Lapisan infiltrasi bawah tanah yang kamu sebutkan itu. Kita perlu segera membangun sistem pengambilan air yang stabil. Dengan pipa berdiameter kecil. Ditempatkan sepanjang celah bangunan yang ada atau sumur pipa yang ditinggalkan. Dibuat tersembunyi dengan baik. Sementara itu, merombak sistem drainase atap. Semua air hujan dialirkan melalui pipa tersembunyi ke dalam tangki penyimpanan dalam ruangan. Tidak boleh ada jalan air yang terbuka dan terlihat sama sekali. Lao Zhou mengeluarkan sketsa padat dari lukisan yang ia simpan dengan penuh perhatian. Di atasnya tertera jalur pipa yang hanya dia yang tahu dengan jelas. Dan titik sumber air potensial. Serahkan padaku. Pipa air di gedung ini lebih aku kenal daripada kerutan di tanganku. Dr. Lin terdiam. Akhirnya menatap Lin Wei, rantai pasokan makanan harus dibangun. Kita butuh sebuah pertanian dalam ruangan. Pilih ruangan tanpa jendela yang gelap atau jendela yang bisa ditutup rapat. Gunakan sistem budidaya tanpa tanah dalam ruangan. Gunakan lampu tanaman LED untuk memberikan cahaya. Prioritaskan sayuran daun dan umbi-umbian yang cepat tumbuh dan tahan naungan. Dia terdiam sejenak. Selain itu, kebersihan dan medis. Pengelolaan sampah adalah hal yang sangat penting. Tidak boleh meninggalkan bau atau jejak visual apapun. Lin Wei menerima tugas itu. Dia membersihkan sebuah ruangan sempit, mulai menyusun rak tanam, mencampur larutan nutrisi. Perlengkapan medis diatur dengan rapi oleh dia.
disusun dengan sangat terorganisir. Dia juga merancang prosedur kebersihan yang ketat, termasuk melakukan pemurnian ulang dan perebusan untuk mensterilkan air hujan yang dikumpulkan. Adapun sampah, insinerator kecil yang didapat Lin Wei dengan diam-diam, akhirnya berguna. Ditempatkan di sudut yang memiliki ventilasi baik, dan jauh dari area aktivitas utama. Lubang asap terhubung ke alat penyaring air dan adsorben karbon aktif buatan sendiri. Asap hasil pembakaran selalu melewati proses pemurnian berlapis. Saat akhirnya dikeluarkan tinggal sedikit uap air yang hampir tak terlihat. Dalam hal pertahanan, Chen Mo dan Zhou Rui memfokuskan pada peringatan dini. Mereka memasang sensor getaran tekanan di jalur kunci beberapa ratus meter di luar bangunan terbengkalai, dan tali pancing transparan yang hampir tak terlihat. Sebagai semi-sinyal, tali semi ini dihubungkan ujung lainnya ke dalam berbagai area di gedung. Dengan alarm sederhana terbuat dari kaleng dan kerikil. Zhou Rui bahkan menggunakan keahliannya di luar ruangan untuk memasang kamera pengawas jarak jauh yang disamarkan di beberapa titik tinggi. Kabel sinyal dipasang di sepanjang bayangan tembok, mengirimkan gambar kembali ke monitor tua di area inti pos. Seluruh benteng seperti alat presisi yang telah diatur dengan cermat, beroperasi diam-diam mengikuti aturan keheningan mutlak di bawah bayang-bayang kiamat. Tidak ada kebisingan, tidak ada cahaya terang. Hanya sesekali suara bisik-bisik yang ditekan, suara benturan ringan alat dan bahan, dan tali di dalam hati setiap orang yang terus tegang. Mereka bukan lagi 4 individu terpisah, melainkan menjadi pemandangan tak terpisahkan dari benteng hantu ini. Menjaga kehidupan benteng yang rapuh namun tangguh. Hari-hari tenang setelah 2 minggu kemudian, terhenti oleh krisis pertama yang sebenarnya. Pada waktu senja, Zhou Rui seperti biasa memanfaatkan kegelapan yang mulai turun sebagai kamuflase, melakukan patroli rutin harian di luar. Ia seperti bayangan, diam-diam melintas di antara rerumputan liar di pinggangnya, dan bahan bangunan yang terbengkalai. Matanya yang tajam mengawasi tanda-tanda yang tidak biasa. Awalnya semuanya seperti biasa. Suara angin dan serangga. Siluet kota yang sunyi di kejauhan. Namun saat ia mendekati sisi timur benteng, menuju arah jalan tanah terbengkalai itu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Bekas di tanah berlumpur berantakan. Bukan jejak sepatu manusia yang jelas, melainkan semacam langkah yang terseret dan terseok-seok. Jejak kaki dan goresan yang saling tumpang tindih cukup banyak, menginjak rumput liar di sebuah area sampai berantakan. Yang lebih penting, di udara samar-samar tercium aroma yang samar, campuran busuk dan bau amis kotor. Zhou Ruixin dari kelompok mayat hidup kecil merasakan hawa dingin di hatinya. Ia segera merendahkan tubuhnya, dan cepat mundur ke balik tembok pendek yang rusak. Ia mengangkat teropongnya, mengikuti arah jejak dan bau itu untuk melihat. Tampak sekitar puluhan sosok sekitar 100 meter jauhnya, berjalan tanpa tujuan di antara reruntuhan. Mereka mengenakan pakaian compang camping. Kulitnya tampak abu-abu pucat yang tidak sehat. Gerakannya kaku dan terdistorsi, mengeluarkan suara tawa tak bermakna dari tenggorokan mereka. Mereka adalah zombie penginfeksi yang penuh kemarahan menakutkan. Mereka tampaknya adalah semacam bau yang terbawa angin, atau mungkin gerakan yang benar-benar acak. Perlahan mendekat ke arah benteng. Zhou Rui segera menggunakan radio genggamnya, mengirim alarm ke markas dengan kode sederhana yang sudah diatur. Suasana di markas langsung membeku. Sun Xilen berjalan cepat menuju monitor pengawas, mengganti tampilan kamera pengintai yang dipasang Zhou Rui. Segera menangkap sosok-sosok yang berjalan sempoyongan di wilayah pinggiran. Jumlahnya sekitar 30-40. Berjalan dengan kecepatan lambat. Tapi arah mereka mengarah ke kita, bagaimana kita harus menarik perhatian mereka? Suara Zhou Rui terdengar dari radio genggam, dengan sedikit nada mengancam. Tidak, Xilen. Langsung menolak. Suara tembakan atau keributan besar akan mengungkapkan posisi. Kita juga bisa menarik lebih banyak lagi. Mereka hanya sedang berkeliaran. Belum tentu bisa menemukan pintu masuk yang sudah kita sembunyikan dengan rapi. Aktifkan pertahanan diam tingkat 1. Semua orang masuk ke posisi yang sudah ditentukan. Tanpa perintah. Jangan membuat suara apapun. Jangan sampai ada cahaya yang bocor. Perintah langsung dilaksanakan. Lin Wei membawa Xiaoya yang agak gugup, bersembunyi di dalam ruangan penguatan paling dalam.
Lao Zhou memeriksa kondisi penguatan semua pintu dan jendela. Chen Mo dan Zhou Rui berjaga di titik pengamatan yang bisa melihat pintu masuk utama dan arah kerumunan mayat. Berdiam diri sembari mengawasi, menahan napas dan fokus. Gerombolan zombie semakin mendekat. Bau busuk yang menjijikkan itu bahkan tercium masuk melalui celah-celah. Mata keruh mereka berputar dengan bingung. Lengan yang kaku sesekali menggores kendaraan dan tembok yang ditinggalkan di pinggir jalan, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Beberapa zombie hampir menyentuh pintu masuk yang mereka sembunyikan, melewati dengan sangat dekat. Wajah yang kusam dan lusuh, hanya berjarak beberapa sentimeter dari penghalang. 4 orang di dalam markas hampir berhenti bernapas. Detak jantung terdengar seperti gendang di keheningan. Beruntung penyamaran pintu masuk berhasil. Dalam persepsi sederhana zombie yang bergantung pada suara dan bau manusia hidup, yang telah berusaha dijauhkan, tempat ini tetap terlihat seperti reruntuhan mati. Gerombolan zombie seperti aliran air keruh, perlahan mengalir melewati sekitar benteng, melanjutkan menjelajah ke arah yang tak diketahui, hingga punggung zombie terakhir menghilang di balik reruntuhan jauh di sana. Barulah mereka menghela napas panjang lega. Keringat dingin sudah membasahi pakaian mereka. Mereka tidak menyadari suara Li Wei kita. Dengan getaran sedikit ketakutan, kali ini keberuntungan. Ekspresi yang sunyi namun semakin serius. Namun juga mengungkapkan masalah kita. Pertahanan sepenuhnya bergantung pada penyamaran dan peringatan dini. Kekurangan cara aktif untuk mengusir atau menghambat. Jika kawanan singa berikutnya lebih besar, atau kebetulan menemukan titik penyamaran kita, dia berjalan ke jendela, melihat arah perginya kawanan singa. Di sana tertinggal puing-puing yang diinjak-injak. Pertahanan kita masih memiliki celah. Harus diperkuat lebih lanjut, terutama penghalang fisik di jalur utama dan titik potensi penetrasi. Kekuatan penyamaran, untuk pertama kalinya menerima benturan kenyataan. Meskipun tidak runtuh, namun bau bangkai yang tercium di udara dan sosok yang terhuyung-huyung, tanpa ragu membunyikan alarm berat di hati setiap orang. Ketegangan yang dibawa oleh gelombang mayat belum sepenuhnya hilang. Benteng memasuki kesunyian yang lebih dalam beberapa hari berikutnya. Seperti kerang ketakutan yang menutup rapat, Sunyi dan Zhou Rui bekerja lembur, menambah lebih banyak penghalang fisik dan alat alarm sederhana di beberapa jalur potensial invasi utama. Namun nasib sepertinya tidak berencana membiarkan benteng hantu ini terus tersembunyi selamanya. Itu adalah suatu sore. Zhou Rui berada di lantai atas pos, memantau daerah sekitar lewat lubang pengamatan yang disamarkan. Tiba-tiba ada gerakan tidak beraturan dari semak di tepi pandangannya. Beda dengan angin yang bertiup, juga berbeda dengan langkah lambat para zombie. Dia langsung mengangkat teropong, mengatur fokus. Pupil mata tiba-tiba menyempit. Bukan satu saja, melainkan segerombolan besar zombie. Jumlahnya jauh melebihi sebelumnya. Seperti hiena yang mencium bau darah. Mereka mengarah ke arah gedung yang terbengkalai. Mereka tampaknya tertarik oleh sesuatu. Kecepatan mereka lebih cepat dari biasanya. Sosok suram mereka bergerak di antara rumput liar dan reruntuhan, membentuk gelombang abu-abu yang menyiksa nafas. Gelombang mayat dalam jumlah besar berjarak 500 meter ke arah timur. Kecepatan mereka tidak biasa. Suara Zhou Rui terdengar melalui radio komunikasi. Dengan nada tergesa-gesa yang belum pernah terdengar sebelumnya. Markas langsung memasuki status siaga tertinggi. Keheningan menyelimuti dengan perasaan berat di dada. Jika gelombang mayat dengan skala dan kecepatan seperti ini menyerang dari depan, meski penyamaran pintu masuk sudah sangat baik, tetap sulit memastikan tidak akan ada zombie dalam jumlah besar yang secara tidak sengaja mengetahuinya. Di saat genting itu, di tepi pandangan teropong Zhou Rui, mendekati sayap depan gelombang mayat, sosok kecil tiba-tiba melompat keluar dari tumpukan bahan bangunan yang terbengkalai. Berguling dan merangkak terburu-buru keluar. Itu adalah seorang gadis. Terlihat berumur sekitar 12 atau 13 tahun. Pakaian yang dikenakannya robek dan compang camping. Wajah dan lengan penuh luka lecet dan lumpur. Dia berlari tersandung-sandung. Jelas sudah kelelahan. Namun naluri bertahan hidup memaksanya berjuang maju. Dan di belakangnya beberapa mayat hidup yang lebih cepat sudah meninggalkan sarang utama. Mereka mengerang mengejarnya. Ada seorang anak yang hidup, Zhou Rui, hampir berteriak. Dia menjadi sasaran beberapa mayat hidup di pinggir gelombang. Dia berlari ke arah kami.
Berita ini meledak seperti bom di dalam markas. Lin Wei adalah yang pertama berteriak. Naluri sebagai petugas medis membuatnya tidak bisa membiarkan seseorang mati begitu saja. Terutama tidak bisa membiarkan anak itu mati. Suara Lao Zhou sama tegas dan jelas, membawa kenyataan dan kelelahan seorang orang tua. Saat dia masuk, posisi kami benar-benar terbongkar. Gelombang mayat hidup mengikutinya. Demi dirinya seorang saja, kami berempat mungkin juga akan ikut mati. Jantung yang sunyi dijepit oleh tangan tak terlihat. Li Xin dengan keras membunyikan alarm kegilaan. Menyelamatkan berarti risiko besar. Tangisan dan perjuangan gadis itu, bahkan nafasnya sebagai orang hidup, bisa menjadi lampu penunjuk jalan bagi gelombang mayat hidup. Prinsip tertinggi menyembunyikan mereka yang mereka pertaruhkan segalanya. Pada saat ini, semuanya akan benar-benar hancur. Tetapi pandangannya melewati lubang pengawas. Melihat gadis itu berlari, melirik ke belakang zombie yang mengejar. Tatapan putus asa dan ketakutan itu, seperti jarum yang menusuk lapisan rasionalnya yang berlapis-lapis. Dia juga melihat sorot mata Lin Wei yang cemas namun gigih. Melihat Zhou Rui yang mengetatkan bibirnya. Wajah yang menunggu perintah. Tidak menyelamatkan mereka mungkin memungkinkan untuk menghindari gelombang mayat hidup lagi dengan keberuntungan. Tapi bagaimana menghadapi penyiksaan hati nurani sepanjang sisa hidupnya? Kelangsungan hidup bukan satu-satunya hal yang menjaga tim ini bersama. Apakah harus ada hal lain? Waktu tidak memberinya kesempatan untuk berpikir lebih banyak. Gadis itu hanya kurang dari 100 meter dari pintu masuk tempat mereka bersembunyi. Beberapa zombie itu lebih dekat dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan tiba-tiba. Suaranya serak, namun penuh dengan keputusan yang tak terbantahkan. Zhou Rui, lakukan penyelamatan diam-diam. Aku akan menutupi kamu. Selesaikan beberapa zombie terdekat dengan senjata peredam, cepat bergerak. Bawa dia masuk sebelum menarik lebih banyak perhatian. Pintu masuk tidak boleh ditemukan oleh pasukan utama gelombang mayat hidup. Ini adalah perjudian. Mengorbankan keselamatan seluruh benteng untuk berjudi pada nyawa yang kecil ini. Dan kemanusiaan yang tersisa pada mereka. Memahami Zhou Rui tanpa setitik keraguan. Seperti seekor citah. Meluncur keluar dari jalur tersembunyi yang telah ditentukan menuju markas. Busur silang di tangan. Senjata yang dipilih demi keheningan sudah dalam keadaan siap tembak. Dia memanfaatkan perlindungan reruntuhan. Cepat mendekati dalam keheningan. Sementara itu, di titik pengamatan dengan pistol yang dipasangi peredam suara. Salah satu dari beberapa barang terlarang yang ada. Menargetkan dua zombie terdekat yang sedang mengejar. Dua suara peluru ringan terdengar puff-puff. Dua zombie itu jatuh tersungkur. Zhou Rui memanfaatkan kesempatan itu dengan satu langkah panjang maju. Saat gadis itu hampir diserang oleh zombie lain, dia menutup mulutnya dengan tangan, menggendongnya dengan memeluk pinggang, mengabaikan perjuangan lemah gadis itu. Dengan kecepatan tertinggi berlari menuju pintu masuk yang disamarkan dengan cerdik itu. Papan penghalang di pintu cepat dibuka lalu ditutup kembali, mengeluarkan suara ringan. Hampir bersamaan, gelombang utamanya seperti banjir keruh, mengalir deras melewati tempat mereka tadi berada. Zombie-zombie tertarik oleh rekan yang roboh dan bau sisa, bergerak gelisah dan menggeram di tempat, namun kehilangan target yang jelas. Di dalam markas sunyi senyap, hanya tangisan tertahan gadis itu setelah selamat dari malapetaka, serta nafas berat 4 orang dewasa seperti alat bellows. Menyembunyikan telah berakhir. Gadis yang diselamatkan meringkuk di sudut. Lin Wei dengan hati-hati membersihkan lukanya, memberinya minum air hangat. Namanya Xiao Ya, 13 tahun. Berasal dari beberapa kilometer jauhnya. Sebuah markas bertahan yang dibangun di sekitar supermarket kecil. Mereka semua sudah mati. Suara Xiao Ya bergetar dengan tangisan dan ketakutan besar. Orang-orang itu mengendarai mobil, membawa senjata, membunuh siapa saja yang mereka temui, merampas semua barang. Paman Wang berusaha melindungiku. Dia tidak bisa melanjutkan ceritanya. Tubuhnya bergetar hebat. Siapa mereka? Aku bertanya perlahan. Xiao Ya memberitahukan kepada kami. Lin Wei menenangkan dalam hati dengan suara pelan. Namun dipenuhi firasat buruk. Pemimpin mereka memiliki tato di lengannya. Seperti seekor macan tutul. Xiao Ya menggambarkan dengan terputus-putus. Mereka sangat buas. Memiliki senjata. Mereka bilang daerah ini nantinya dikuasai oleh saudara macan tutul. Siapa yang tidak patuh dianggap bodoh.
Saudara Macan Tutul adalah kelompok perampok bersenjata. Setiap kata seperti palu yang menghantam hati yang diam. Hal yang paling ditakutinya terjadi. Keberadaan benteng ini tidak hanya diketahui karena menyelamatkan Xiaoya, tapi juga secara langsung menarik perhatian kelompok terorganisir dan bersenjata, yang jelas senang merampok dan menggunakan kekerasan, sebuah kelompok kejam. Markas Xiaoya telah dihancurkan. Itu adalah bukti berdarah. Apakah mereka tahu tempat ini? Chen Mo bertanya pada Xiaoya dengan suara pelan. Tanda ketakutan yang mengangguk. Ketika aku melarikan diri, aku mendengar seseorang berteriak. Di sana masih ada gedung terbengkalai yang besar. Pasti ada kambing gemuk. Mereka mungkin sudah dalam perjalanan. Keberuntungan terakhir hancur. Benteng tidak lagi hantu yang tersembunyi. Dia sudah menjadi target potensial di peta perampok. Sepotong daging gemuk yang siap disembelih. Ruangan menjadi hening seperti kematian. Wajah Lao Zhou berubah pucat. Lin Wei merangkul lengan Xiaoya sedikit mengencangkan. Tinju Zhou Rui memucat karena kepalan. Tatapan tajam seperti pisau. Chen Mo menutup mata dalam diam. Menghela napas dalam-dalam. Ketika membuka mata lagi, semua keraguan dan perjuangan di dalam itu telah hilang. Hanya tersisa ketetapan dingin dan ketenangan seperti batu karang. Mode sembunyi berakhir. Dia mengumumkan dengan suara tidak keras, tapi penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Mulai saat ini, benteng memasuki mode perangkap pertahanan. Dia berjalan ke depan denah gedung terbengkalai yang digambar tangan. Tatapan seperti memindai. Melewati setiap lantai. Setiap lorong. Mereka bukan zombian tanpa otak. Mereka akan mengamati. Mereka akan mencoba. Mereka akan mencari kelemahan. Jari yang diam-diam mengetuk beberapa posisi kunci pada denah. Jadi kita harus mengubah domba gemuk di mata mereka ini menjadi labirin kematian. Kang Zhou, kamu bertanggung jawab menutup semua lorong sampingan. Ventilasi yang mungkin bisa dimanfaatkan jendela. Dengan semen dan batu bata secara menyeluruh. Hanya menyisakan jalur utama yang sudah kita tentukan dan beberapa jalur jebakan. Zhou Rui. Kamu adalah pemburu. Aku ingin kamu memasang jebakan mematikan di jalur yang mereka paling mungkin invasi. Lubang jebakan ditutupi dengan kamuflase. Ding Zhen, racun. Tiap area penumpukan bahan mudah terbakar dipasang alat pemicu remote. Pasang titik bidik jarak jauh di tempat tinggi. Gunakan busur silang, buruan. Manfaatkan tali baja bekas untuk memasang garis setengah kunci dan pemotong. Dr. Lin, kamu dan Xiaoya bertanggung jawab. Memindahkan semua persediaan yang tidak perlu ke lantai atas. Mendirikan rumah aman kedua dan ketiga. Sambil menyiapkan persediaan medis yang cukup. Terutama turniket dan antibiotik. Perintahnya satu demi satu. Jelas dan cepat. Tak ada waktu untuk takut. Tak ada waktu untuk mengeluh. Naluri bertahan hidup mengalahkan segalanya. Benteng hantu yang dulu mulai menghilangkan jubah penyamarannya. Memperlihatkan taringnya yang mengerikan. Suara berat pengadukan semen terdengar di lorong yang sunyi. Suara bising pemotongan logam yang menusuk telinga. Dan saat memasang jebakan, cahaya matahari menembus celah menerangi debu yang berterbangan di udara. Juga menerangi setiap orang. Wajah mereka menunjukkan perpaduan ketegangan, ketegasan, dan sedikit kelelahan yang tegar. Mereka tahu hidup dalam kedamaian yang rapuh telah berakhir. Selanjutnya adalah pertempuran kejam hidup dan mati. Diam berdiri di jendela. Menatap dunia yang masih sunyi di luar. Seolah-olah dapat merasakan ancaman tak terlihat itu. Yang semakin mendekat. Dia perlahan menyentuh bingkai jendela yang dingin dan kasar. Berbisik, mari datanglah. Mari lihat siapa yang bisa keluar hidup-hidup dari labirin ini. Kegelapan malam seperti tinta kental. Dengan perlahan menyelimuti bagian dalam benteng gedung terbengkalai Beichen International. Persiapan terakhir selesai dalam keheningan. Semua cahaya yang tidak perlu telah dimatikan. Hanya layar pengawas yang memancarkan cahaya redup menerangi diam. Wajah samping Zhou Rui yang berat. Lin Wei, Lao Zhou, dan Xiaoya sudah mundur ke rumah aman di lantai yang lebih tinggi. Mereka datang. Zhou Rui menatap layar. Suaranya sangat pelan. Terlihat beberapa lampu mobil yang bergoyang dari kejauhan mendekat. Akhirnya berhenti di sekitar gedung terbengkalai. 2 mobil off-road yang dimodifikasi turun. 7 atau 8 orang. Memegang parang dan pentungan besi. Bahkan ada 2 sosok dengan senapan berburu. Mereka santai sekali. Rokok tergantung di mulut mereka.
Suara tawa dan obrolan sangat menyesakkan di malam yang sunyi. Pemimpinnya adalah pria bertubuh besar dan kuat. Di lengannya bergambar tato kepala meledak yang samar. Itulah Bao Ge. Dia memperhatikan tangga yang sunyi itu sebentar. Lalu meludah. Sialan, kukira ini acara besar. Tapi cuma gedung reyot. Saudara-saudaraku, cari sekitar. Mana nih cewek kecil itu sembunyi? Sekalian ambil semua barang berharga buatku. Para perampok tertawa keras. Seperti anjing pemburu yang kembali ke sarang. Mereka menyebar dan menyerbu beberapa celah yang tampak paling mudah dimasuki. Mereka sama sekali tidak menganggap reruntuhan ini serius. Perampok pertama mendorong pintu kayu yang sedikit terbuka. Pintu kayu rusak yang sudah diatur dengan rapi. Baru melangkah masuk. Lantai semen yang tampak solid tiba-tiba runtuh. Teriakan singkat menggema di salju. Dasarnya penuh dengan besi baja yang runcing. Suara tiba-tiba terhenti. Orang di belakang terkejut. Langsung menjadi lebih waspada. Rumput ini berperangkap. Perampok lain mencoba merayap masuk lewat jendela samping. Baru saja mencapai ambang jendela. Memicu sebuah tali tipis yang hampir tak terlihat. Suara peluru panah melesat menghantam. Lentera silang yang terpasang di sebelah atas menyemburkan panah tajam. Langsung menembus bahunya. Membuatnya terhuyung dan terjatuh ke belakang. Mengeluarkan jeritan pilu. Hati-hati. Di dalam gedung ini ada sesuatu yang menyeramkan. Wajah Bro Macan menjadi muram. Menghilangkan sikap meremehkan. Mereka mulai lebih berhati-hati dan berkumpul bersama. Memilih sebuah tangga luas yang tampak seperti jalan utama. Menyusuri ke atas untuk menjelajah. Tangga itu berserakan dengan beberapa sampah. Mereka dengan hati-hati menggunakan tongkat untuk membersihkan. Tiba-tiba menginjak pelat tekanan yang tersembunyi di bawah barang-barang. Klik. Papan kayu tebal penuh paku runcing yang sudah dipasang di dinding samping. Menutup dengan cepat seperti pisau guillotine. Dua orang yang berdiri di tengah. Tidak sempat bereaksi. Langsung terjepit di antara papan itu. Suara tulang yang retak dan tawa sekarat yang mencekam. Membuat bulu kuduk merinding. Mundur cepat mundur. Bro Leopard terkejut dan marah. Memimpin lari ke bawah. Dalam kekacauan. Seseorang menendang sebuah drum oli yang tidak mencolok. Boom! Bensin yang telah tumpah duluan diledakkan dengan remote control. Api berkobar dengan cepat. Melahap dua orang yang paling belakang berlari. Teriakan menderita seperti nada dari neraka. Tiga orang yang tersisa termasuk Bro Leopard. Berguling-guling dan merangkak melarikan diri ke aula lantai satu yang relatif luas. Berdiri membelakangi satu sama lain. Dengan panik menyorotkan senter ke sana kemari. Beredar nafas terengah-engah. Seperti burung yang ketakutan. Dalam waktu singkat beberapa menit saja, 8 orang mereka telah kehilangan 5 orang. Bahkan bayangan lawan pun tidak terlihat. Dalam kegelapan Zhou Rui seperti hantu sejati. Berlalu tanpa suara di antara bayangan tiang penyangga dan reruntuhan. Dia menggenggam erat busur silang di tangannya. Tatapan matanya dingin. Dia mengunci sasaran satu orang. Perampok yang sedikit keluar dari formasi karena ketakutan. Panah crossbow melaju membelah udara. Tepat menancap di belakang leher orang itu. Dia jatuh tersungkur tanpa bersuara. Siapa yang keluar, keluar sekarang juga. Brau dan satu anak buah terakhirnya benar-benar hancur. Dengan gila-gilaan mengayunkan parang ke arah kegelapan. Menekan pelatuk senapan berburu. Suara tembakan bergemuruh di dalam gedung yang kosong. Sangat memekakkan telinga. Tapi tembakan yang sia-sia itu hanya mengungkapkan posisi mereka. Juga menghabiskan keberanian terakhir mereka. Zhou Rui tidak memberi mereka kesempatan kedua. Dia muncul dari bayangan di tempat tinggi. Menyerut busur silang lagi. Membidik anak panah terakhir. Menembus dada anak buah itu. Seluruh lantai satu hanya menyisakan lengan yang terluka. Serta kegelapan dan bau kematian yang ada di mana-mana. Pasukan kecil yang dia bawa hancur total. Pertempuran selesai. Tidak ada teriakan. Tidak ada perkelahian sengit. Hanya suara mematikan dari jebakan yang terpicu. Dan pemburuan tanpa suara oleh Zhou Rui. Keheningan menyelimuti kembali. Gedung itu lebih sunyi daripada sebelumnya. Lebih membuat sesak napas. Sinar matahari kembali menembus celah. Menerangi benteng yang penuh dengan bau mesiu. Bau darah dan terbakar. Pemandangan lantai satu tak bisa dilihat tanpa ngeri. Diam dan Zhou Rui dengan masker dan sarung tangan. Mulai membersihkan medan perang dengan sunyi. Menarik satu persatu mayat yang terpelintir ke lokasi yang telah ditentukan. Siap untuk diproses secara terpusat.
menyita 2 buah senapan berburu. Salah satu peluru sudah habis ditembakkan. Beberapa parang, tongkat serta sejumlah makanan dan rokok sedikit yang diperoleh dari mereka. Konsumsi lebih besar dari perkiraan. Diam-diam menghitung kerusakan perangkap. Jebakan dan tongkat perlu dibangun kembali untuk busur silang. Mengumpulkan sebagian bensin dan alat peledak. Sudah terpakai cukup banyak. Lin Wei turun membantu penanganan. Wajah di lokasi pucat. Namun mata penuh tekad. Dia memeriksa luka Xiao Ya. Mengernyit sedikit. Lukanya agak meradang. Persediaan antibiotik kita tidak banyak lagi. Membutuhkan obat anti-inflamasi khusus. Kegembiraan kemenangan itu singkat. Kesesakan kenyataan. Bagai gelombang dingin yang cepat membanjiri mereka. Benteng berhasil dipertahankan. Namun dengan harga yang tinggi. Fasilitas pertahanan rusak berat. Amunisi dan bahan bakar habis, obat-obatan mengalami kekurangan. Yang lebih penting adalah, mereka sepenuhnya terbongkar bahwa Leopard meskipun melarikan diri dengan kondisi terpuruk, dia masih hidup. Dia mengetahui keberadaan tempat ini, mengetahui kesulitannya, juga menyaksikan kekayaannya. Di matanya, dia tidak akan berhenti begitu saja. Lao Zhou meludah darah. Tangan terluka saat membersihkan tanpa sengaja. Dengan suara serak berkata, sudah menderita kerugian besar seperti ini. Kedatangan berikutnya pasti akan lebih kejam. Semua orang memahami hal ini. Bersembunyi sudah tidak mungkin. Pertahanan pasif semata. Bukanlah solusi jangka panjang. Mereka seperti landak yang sarangnya telah ditemukan. Meskipun berhasil menyakiti musuh. Tapi perut lembutnya juga terekspos. Berdiri diam di lobi lantai 1 yang penuh dengan noda darah dan bekas pertempuran. Melihat ke rekan-rekan yang lelah. Melihat ke dinding yang perlu diperbaiki. Terakhir memandang reruntuhan berbahaya di luar jendela. Dia menghadapi pilihan strategis yang sulit. Apakah terus bertahan? Menggunakan waktu sebaik mungkin untuk memperbaiki dan meningkatkan pertahanan. Berharap Pak Bao tidak akan segera kembali menyerang. Atau untuk kali berikutnya juga bisa mengandalkan jebakan untuk mengusir mereka. Namun itu sama saja seperti menghabiskan sumber daya. Masalah obat-obatan juga tidak bisa diselesaikan. Masih harus aktif menyerang. Keluar mencari obat-obatan penting. Mencari lebih banyak senjata dan bahan bakar. Bahkan apakah berani mengambil risiko untuk mencoba menghubungi di sekitar yang mungkin ada. Para penyintas bukan perampok. Mendapatkan informasi. Atau membangun hubungan aliansi yang sangat rapuh. Yang pertama relatif aman. Tapi pasif. Yang kedua penuh dengan risiko yang tidak diketahui. Namun bisa membawa secercah harapan. Sementara itu, Chen Mo terdiam dalam renungan. Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kedua pilihan ini. Zhou Rui yang bertanggung jawab atas penjagaan luar tiba-tiba berlari cepat turun dari tangga. Dengan nada terburu-buru. Bro Chen punya beberapa mobil. Menuju ke arah kita. Kecepatannya sangat cepat. Jantung Chen Mo tiba-tiba terasa berat. Kejadian terburuk terjadi. Balas dendam datang begitu cepat. Dia berlari ke jendela pengamatan. Terlihat debu beterbangan di kejauhan. 3 kendaraan off-road yang dimodifikasi semakin mencolok. Seperti monster baja yang menggeram. Seperti hiu yang mencium bau darah. Menerkam bangunan terbengkalai itu dengan kecepatan tinggi. Di mobil depan, lengan yang dikenalnya. Bertato kepala meledak pada sosok kekar itu. Memegang teropong. Dengan tatapan buas menatap tempat yang membuatnya kehilangan banyak tentara ini. Pemimpin Bao dan pasukan utamanya semuanya keluar beramai-ramai. Pertempuran berdarah yang baru saja berakhir. Hanyalah pembuka yang kejam dari perjuangan bertahan hidup ini. Diam, dia menarik napas dalam-dalam. Segala keraguan dan pilihan hancur oleh krisis yang mendesak ini. Dia berbalik, menghadapi rekan-rekannya. Tatapannya tajam seperti pisau. Suaranya tegas dan pasti. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Bersiaplah menghadapi musuh. Kali ini adalah perjuangan hidup atau mati. Raungan mesin. Datang dari jauh dan semakin dekat. Seperti pengumuman seekor binatang buas. Memecah keheningan sekeliling gedung yang terbengkalai. 3 kendaraan off-road yang sudah dimodifikasi berat. Mengelilingi dengan pagar kawat berduri yang menakutkan. Ban yang besar dan kasar. Melambangkan sikap yang brutal. Dengan pengereman mendadak di sekitar benteng, mereka menyebar seperti kipas. Debu yang terangkat tak segera hilang. Pintu mobil terbanting terbuka. Belasan sosok melompat keluar. Berbeda jauh dari gerombolan tentara liar sebelumnya.
Orang-orang ini perlengkapannya lebih canggih. Tatapan mereka garang. Gerakannya penuh kemarahan dan kesepakatan. Senjata di tangan mereka sudah bukan lagi golok atau tongkat besi, melainkan parang pembuka jalan yang menyilaukan, kapak pemadam kebakaran yang berat. Bahkan ada 3 atau 4 orang, memegang senapan angin standar dan sebuah senapan tua. Pemimpinnya adalah Bao Ge yang bertato kepala meledak di lengannya. Wajahnya suram dan bisa meneteskan air. Lengan yang terluka terakhir kali dibalut dengan sederhana tergantung di dada. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi kebengisannya. Dia memegang sebuah pengeras suara sederhana. Berteriak ke bangunan terbengkalai yang sunyi. Suara itu bergema di area luas. Para pengecut di dalam, dengarkan baik-baik. Aku adalah Bao Ge. Orang yang menyakitiku. Mencuri barangku. Mengira bersembunyi di gedung rusak ini tidak akan ada masalah. Mimpi sajalah, dia meludah. Terus berteriak. Sekarang buka pintumu untukku. Serahkan gadis kecil itu. Keluarkan semua makanan, minuman, dan barang-barang kalian untukku. Dan juga bajingan yang menusuk dari belakang itu. Ikat dia sendiri dan merangkak keluar. Kalau aku sedang mood, mungkin akan kubiarkan kalian tetap utuh. Kalau aku harus masuk, dia tertawa seram. Laki-laki akan dipotong-potong. Dibuat makan zombie. Perempuan hahaha. Aku akan membuat kalian tahu apa itu hidup yang lebih buruk dari mati. Sunyi di dalam gedung. Orang-orang menunggu dengan mengamati lubang dan mengawasi. Dengan tenang memperhatikan situasi di luar. Jumlah dan kekuatan api lawan memang melebihi perkiraan sebelumnya. Dia sedang mencoba-coba. Juga sedang memprovokasi. Kami keluar dengan diam. Berbisik. Wajahnya tanpa ekspresi sedikit pun. Jangan membalas. Hemat tenaga. Bersiap di posisi pertahanan sesuai rencana. Ingat keunggulan kita adalah medan dan perangkap. Bukan kekuatan tembak langsung. Dia tidak marah oleh hinaan lawan. Juga tidak ada niat kompromi. Membalas provokasi tidak ada gunanya. Hanya akan memperlihatkan emosi dan posisi kita. Kakak macan berteriak lama. Melihat dalam gedung tidak ada reaksi. Seperti meneriakkan ke jurang yang dalam. Hanya terdengar gema sendiri. Tak dapat menahan amarah dan malu. Sialan, menghormati dengan minuman ditolak, malah ingin dihukum. Saudara-saudara cari untuk saya. Lihat kalau gedung bobrok ini ada pipa yang menuju luar mencari sumber air. Putuskan untukku. Atau cari dinding penyangga. Lihat apakah bisa membuat lubang untuk mereka. Para perampok segera menyebar. Mulai mengelilingi gedung terbengkalai dengan cermat mencari. Memukul dinding dengan tongkat. Mencoba mencari titik lemah atau pintu masuk pipa tersembunyi. Diam menatap gerakan mereka. Tatapan dingin. Dia sudah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya. Sumber air utama berasal dari bawah tanah dan penampungan air hujan. Sulit diputus dari luar. Dan struktur penopang juga sudah dia evaluasi sebelumnya. Kecuali menggunakan bahan peledak dalam jumlah besar. Sulit untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Suruh mereka mencari diam. Kata-kata untuk Zhou Rui dan Lao Zhou yang berjaga di posisi kunci. Tetap waspada. Perhatikan titik di mana mereka mungkin mencoba meledakkan atau memanjat. Sebagian besar hadiah kita masih menunggu mereka di dalam gedung. Tahap teriakan yang penuh kemunafikan dan kewibawaan telah berakhir. Kedua pihak sama-sama tahu. Selanjutnya hanya ada pertarungan darah dan api. Pencarian para perampok tidak berjalan lancar. Desain luar gedung yang terbengkalai memang sudah mempertimbangkan struktur kokoh ditambah dengan diamnya. Penyamaran dan penyegelan yang disengaja di tahap awal. Sangat sulit ditemukan celah nyata. Mencoba memanjat dinding beton yang halus sia-sia belaka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kesabaran Leopard mulai terkikis habis. Menerobos masuk dengan serangan langsung sangat merugikan. Dia sudah pernah merasakan kerugiannya. Memutus air dan merobohkan tembok. Sulit untuk dilakukan dalam waktu singkat. Sebuah kegelisahan dan kekejaman. Di matanya, mereka menumpuk, tapi tak bisa keluar ya. Suka jadi tikus ya. Wajahnya menampakkan senyum kejam. Gue bakal bikin kalian keluar dengan asap dan api. Atas perintahnya, para perampok menurunkan beberapa drum minyak dari mobil. Mulailah menuangkan bensin di dalamnya. Campuran diesel ke beberapa lubang jendela di lantai bawah gedung yang terbengkalai. Serta ke arah yang mereka duga sebagai pintu masuk. Aroma bahan bakar yang kuat dan menyengat cepat menyebar. Tidak baik, mereka akan melakukan serangan api. Di lantai atas tempat pengamatan, Sun Mo. Wajahnya berubah warna.
Ini adalah salah satu situasi yang diperkirakannya tapi sangat tidak diinginkan untuk dilihat. Begitu api tak terkendali, bukan hanya akan merusak struktur, asap tebal yang dihasilkan, lebih menjadi ancaman mematikan. Metode membakar yang mereka simpan terutama digunakan untuk jebakan di dalam. Menghadapi pembakaran besar-besaran dari luar, persiapan kurang. Semua orang bergerak ke tempat aman di lantai atas. Membawa handuk basah dan air. Chen Mo segera memberi perintah. Suaranya tetap tenang, tetapi kecepatannya sedikit meningkat. Lin Wei segera menarik Xiao Ya dan Lao Zhou bersama-sama, membawa peralatan darurat yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan cepat melewati lorong dalam dan pindah ke lantai yang lebih tinggi. Di bawah, Bao Ge tersenyum jahat sambil melemparkan sebuah obor yang menyala. Dengan sekuat tenaga ke area yang telah disiram bahan bakar, api besar langsung menjulang tinggi. Seperti ular api yang liar, menyusuri dinding naik ke atas, melahap segala sesuatu yang bisa terbakar dengan rakus. Sisa kayu dan plastik, asap hitam tebal bergulung naik, menutupi sebagian kecil langit. Gelombang panas yang menyengat, bahkan di tempat tinggi suara api yang mendesis terdengar jelas. Suara kaca meledak karena panas tak henti-hentinya terdengar. Asap pekat mulai merembes melalui celah-celah yang belum tertutup rapat, masuk ke dalam gedung. Meski perlahan, tetapi terus-menerus, memakai kain basah menutupi mulut dan hidung. Merunduk rendah, Lin Wei memimpin di dalam tempat aman, membagikan air yang basah di kain kepada Lao Zhou dan Xiao Ya. Chen Mo dan Zhou Rui tidak segera mundur. Mereka bertahan di titik pengamatan atas yang dekat dengan lokasi api. Mereka terus memperhatikan perkembangan api dan pergerakan perampok di bawah. Api, karena kurangnya bahan bakar yang cukup dan terus-menerus, utamanya hanya membakar tembok luar dan lantai bawah. Sementara belum membentuk kebakaran besar yang melahap seluruh gedung. Namun asap tebal dan suhu tinggi sudah menjadi ancaman besar. Dan Bao Ge serta yang lainnya bersenjata menjaga di sekitar api. Jelas mereka menunggu sampai mereka tak tahan lagi dengan asap dan panas kebakaran. Dipaksa keluar lalu diburu dan dibunuh. Tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Diam-diam melihat ke bawah di bawah cahaya api. Bayangan perampok yang bergerak seperti hantu. Tatapan mata yang tajam. Asap akan semakin besar. Kita harus segera menyelesaikan masalah di bawah. Agar kita punya kesempatan memadamkan api. Situasinya sudah sangat berbahaya. Pertahanan pasif tidak bisa bertahan lagi. Asap tebal seperti ular piton hitam raksasa. Terus-menerus merambat ke atas dari lantai bawah. Udara di dalam tempat aman juga menjadi pengap dan menyengat. Meskipun makanan belum sepenuhnya menghabisi seluruh bangunan. Namun pembakaran yang terus-menerus dan suhu tinggi sedang melemahkan struktur bangunan. Lebih penting lagi, oksigen semakin sedikit habis. Semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak bisa lagi menunggu dan diam. Menghapus air mata yang keluar karena asap. Suara serak karena menghirup debu dan asap. Harus mengambil tindakan aktif, menghancurkan komando mereka, menciptakan kekacauan. Baru kita punya kesempatan memadamkan api, atau melarikan diri saat kekacauan terjadi. Zhou Rui mengangguk, tatapan matanya berkilauan seperti predator di bawah cahaya redup. Bagaimana caranya? Sunyi dengan cepat menggambar skema di tanah menggunakan arang. Mereka sekarang semua fokus ke depan. Kebakaran dan kemungkinan jalan keluar yang bisa kita lewati. Kang Macan pasti memimpin dari belakang. Kita butuh serangan malam yang tepat sasaran sekaligus. Rencananya berani dan penuh resiko. Tujuannya jelas. Tujuan utama adalah membunuh atau melukai para perampok merpati. Kepala naga hilang. Kekuatan tempur pasti akan berkurang drastis. Tujuan sekunder adalah merusak kendaraan mereka. Memutuskan jalan mundur dan mobilitas, serang dari sisi lain. Zhou Rui akan diam-diam turun menggunakan tali di sisi bangunan yang lain. Membuat sedikit keributan. Menarik perhatian beberapa perampok. Serangan utama. Sunyi akan maju dari pintu keluar lain yang tersembunyi. Yang belum terkena api. Memanfaatkan gelap malam dan reruntuhan sebagai perlindungan. Memutar dan mendekati posisi belakang yang mungkin ditempati Kang Macan untuk melaksanakan pemenggalan kepala. Menciptakan kekacauan. Jika memungkinkan gunakan bom sisa rampasan. Seperti bahan peledak tanah liat yang ditemukan di tubuh perampok. Membuat ledakan dekat kendaraan. Memicu kekacauan yang lebih besar. Terlalu berbahaya.
Lin Wei tak tahan untuk menolak. Di luar ada puluhan orang dengan senjata, tinggal di dalam. Itu kematian perlahan. Sunyi menatapnya dengan mata yang tenang. Tidak dapat diragukan lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Percayalah pada kita. Lao Zhou diam-diam menyerahkan senapan buruan yang paling terawat hasil rampasan itu kepada Chen Mo. Lalu menyerahkan beberapa panah busur yang telah diberi racun kepada Zhou Rui. Beberapa panah busur beracun. Rencana sudah matang, hati-hati. Tidak ada jalan mundur lagi. Kegelapan malam benar-benar turun. Cahaya api di bawah memantulkan bayangan para penjarah. Seperti roh-roh menari. Mereka jelas merasa yakin menang. Beberapa menjadi lengah. Bahkan ada yang duduk mengelilingi mobil sambil merokok dan minum. Saatnya tiba. Zhou Rui seperti musang di malam hari. Memanfaatkan ventilasi udara yang sudah diperiksa dengan seksama oleh Chen Mo. Diam-diam meluncur ke belakang tangga. Dia mengambil beberapa batu. Dan melemparkannya dengan keras ke sisi lain yang jauh dari api. Bergelembur dan berderak. Suara batu menghantam reruntuhan terdengar sangat jelas di malam yang sepi. Ada suara di sana. Beberapa penjarah langsung tertarik. Mengangkat senjata dengan hati-hati dan mengelilinginya. Pada saat perhatian mereka teralihkan, Chen Mo bergerak. Dia seperti bayangan, merayap keluar dari ventilasi ruang bawah tanah yang tersembunyi dengan rapi di balik barang-barang. Tubuhnya bersandar erat pada dinding dingin yang kasar, memanfaatkan setiap bayangan, setiap hambatan menuju arah terakhir kemunculan Bao Ge dalam ingatannya. Merangkak di belakang mobil off-road modifikasi yang paling mencolok itu. Detak jantungnya stabil, nafasnya pelan tak terdengar. Tangan menggenggam erat senapan buruannya, jari menekan pelatuk. Setiap langkah di ujung nyawa. Pisau perlawanan terakhir sudah terhunus. Gerakan sunyinya berjalan sangat lancar. Perhatian para perampok teralihkan oleh suara yang dibuat Zhou Rui. Dan medan tembak di depan yang sibuk. Dia seperti hantu yang menyatu dengan kegelapan malam. Mengelilingi tumpukan papan prafabrikasi yang ditinggalkan. Akhirnya melihat targetnya. Bao Ge memang berada di belakang mobil off-road itu, membelakangi arah sunyi, sedang memegang walkie-talkie. Dengan tidak sabar menyuruh bawahannya mempercepat pencarian, mengomel tak sopan kepadanya. Jarak ke sunyi kurang dari 30 meter. Ini adalah jarak efektif senapan buru. Kesempatan sekali seumur hidup. Sunyi menahan napas. Dengan mantap mengangkat senapan buruannya. Bidikannya terkunci erat pada punggung lebar Bao Ge. Tepat pada saat dia akan menekan pelatuk, terdengar dentuman tembakan yang tiba-tiba membelah malam. Bukan berasal dari sunyi. Bukan dari arah Zhou Rui. Melainkan dari samping gedung terbengkalai. Adalah perampok yang telah dialihkan oleh Zhou Rui. Sepertinya menemukan sesuatu. Dalam kecemasan menembakkan satu tembakan sembarangan. Tembakan ini seperti meneteskan air dingin ke dalam minyak yang sedang mendidih. Seketika memecahkan keseimbangan yang rumit. Bao Ge terkejut oleh suara tembakan. Berbalik dengan cepat. Tepat melihat Shen Mo yang bersembunyi dalam bayangan. Sedang bersiap menembak. Astaga, dia ada di belakang. Bao Ge bereaksi sangat cepat. Sambil berteriak marah. Sambil secara naluriah meloncat ke samping. Serta mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Shen Mo mengumpat dalam hati. Hingga serangan dadakannya gagal. Tanpa ragu menarik pelatuk. Senapan berburu memuntahkan api panas. Banyak peluru baja menyemprot keluar berbentuk kipas. Meskipun Bao Ge menghindari sebagian besar peluru, lengan dan pahanya tetap terserempet beberapa peluru baja. Darah segera keluar dengan deras. Rasa sakit membuatnya mengernyitkan muka kesakitan. Bunuh dia untukku. Dia berteriak dengan gila. Para perampok di sekitarnya terkejut oleh suara tembakan dan teriakan Bao Ge. Mereka segera mengarahkan laras senjata. Menembak ke arah tempat sembunyi sang diam yang sunyi. Peluru melesat menghantam beton. Menimbulkan serpihan-serpihan berterbangan. Sang diam terpaksa mundur ke balik perlindungan. Pengisian ulang senapan berburu memakan waktu. Dalam sekejap, dia terjebak dalam posisi tidak menguntungkan karena tekanan api musuh. Sementara itu, suara tembakan yang tak terduga dan detik-detik baku tembak yang sengit begitu pecah. Bak batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, memicu reaksi berantai. Para zombie yang berkeliaran jauh di sana, terdorong oleh naluri, tertarik kuat oleh suara besar dan keberadaan makhluk hidup yang berkumpul. Di kegelapan, ribuan pasang mata abu-abu pucat menyala.
diiringi dengusan serak yang menggema. Dari jauh menuju semakin dekat, bergabung menjadi gelombang yang membuat bulu kuduk merinding. Kelompok singa yang sebelumnya hanya bergerak diam di sekitar pun terganggu total. Mereka mendekat dari segala arah untuk membantu, yakni kawanan zombie yang gila-gilaan menyerbu arena gedung terbengkalai itu. Banyak zombie tertarik ke lokasi tersebut. Seorang penjara melihat teriakan panik yang tak biasa dari kejauhan. Situasi pun mendadak kehilangan kendali. Di depan ada musuh tersembunyi di kegelapan, Sang Diam dan Zhou Rui. Di belakang ada gelombang mayat yang deras mendekat. Para penjara pun jatuh ke dalam kepanikan besar. Berhamburan dan berlarian tanpa arah. Cepat naik mobil, cepat naik mobil. Brother Leopard memegangi lengan yang berdarah. Berteriak dengan tenggorokan yang hampir serak. Dia juga melihat bayangan kelabu yang seperti gelombang air pasang yang mendekat. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Tapi sudah terlambat. Zhou Rui memanfaatkan kekacauan untuk menyerang dari sisi panah beracun. Dengan tepat menembus dua troat perampok yang mencoba berlari ke kursi pengemudi. Dia seperti hantu, terus berubah posisi dalam kekacauan. Setiap kali panah dilepaskan pasti membunuh satu musuh. Sun Silen juga mengambil kesempatan, memanfaatkan kekuatan senapan berburu dan kepanikan para perampok, terus menembak untuk mengganggu, mencegah mereka naik ke mobil dengan mudah. Pasukan mayat menyerbu seperti banjir yang pecah tanggul, menabrak perampok yang tertinggal di belakang. Teriakan kesakitan, suara gigitan, suara tulang yang patah segera menggantikan suara tembakan, menjadi melodi utama di medan perang. Bro Macan melihat dengan mata kepala sendiri anak buahnya tertelan kawanan singa. Dia sangat ketakutan, menyeret kaki yang terluka berusaha mati-matian naik ke mobil terdekat. Pada saat dia mengulurkan tangan untuk meraih gagang pintu mobil, satu panah meluncur dengan suara nyaring yang menyayat udara, tepat menembus punggungnya. Gerakan Bro Macan tiba-tiba membeku. Dia menunduk tak percaya, melihat panah berdarah yang menancap di dada. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tubuhnya terguncang, terjatuh dengan berat ke tanah. Zhou Rui bangkit dari atas atap mobil yang terbengkalai. Tatapannya yang dingin memastikan kematian target. Pemimpin telah tewas. Gerombolan singa mendekat. Sisa penjara benar-benar runtuh. Berlari terpencar seperti lalat tanpa kepala. Namun sebagian besar jatuh tersungkur dan tenggelam oleh zombie yang lebih cepat dan tak tahu apa itu rasa takut. Chen Mo dan Zhou Rui tidak berlama-lama berkelahi. Mereka segera berkumpul kembali, memanfaatkan keakraban dengan medan. Sebelum gerombolan singa mengepung, mereka mengikuti rute mundur yang sudah direncanakan sebelumnya. Seperti dua pedang tajam, mereka kembali ke pintu tersembunyi gedung terbengkalai. Papan penghalang yang tebal tertutup dengan gemuruh di belakang mereka, menghalangi pemandangan neraka di luar dan suara kunyahan yang membuat sakit gigi. Bersandar pada dinding yang dingin, keduanya terengah-engah dengan napas berat. Tubuh mereka basah oleh keringat dan darah musuh. Di luar gedung terjadi kehancuran total kelompok penjara, serta gelombang mayat yang tersesat dan sementara waktu tidak pergi setelah tidak sengaja tertarik. Pertarungan terakhir berakhir dengan cara yang brutal dan kacau. Fajar kembali menyingsing, menyinari cahaya tipis dan dingin di atas gedung terbengkalai Beichen International. Kegaduhan dan kekejaman malam tadi telah hilang. Hanya tersisa bekas kehancuran yang menyakitkan mata. Dinding yang hangus terbakar, peluru berserakan, noda darah gelap yang telah membeku, dan sosok zombie yang berkeliaran tanpa tujuan di kejauhan yang menjadi lambat kembali di fajar. Bersama-sama menceritakan mimpi buruk yang baru saja berlalu. Suasana di dalam benteng berat dan lelah. Pertempuran telah usai. Kang Leopard dan geng perampoknya benar-benar hancur. Tapi harga kemenangan juga sangat besar. Setiap orang terluka. Lengan diam yang tertembus peluru pecahan saat mundur terakhir. Zhou Rui memiliki beberapa memar dan luka gores. Lao Zhou terkilir pinggang saat mengangkut barang untuk memperkuat. Bahkan Lin Wei karena ketegangan dan asap yang berkepanjangan. Wajahnya pucat. Mata terlihat bayangan gelap yang tebal. Meskipun tubuh Xiao Ya perlahan pulih, namun tatapannya masih menyimpan ketakutan. Membersihkan medan perang adalah tugas utama. Juga merupakan ujian ganda bagi psikologis dan fisik. Mereka menahan mual dan ketidaknyamanan, mengumpulkan mayat perampok di dalam gedung, serta sisa-sisa yang dimakan zombie dan tidak utuh.
Semua dikumpulkan ke dalam sebuah lubang dalam jauh dari markas untuk dikubur. Tanpa upacara. Tanpa kata-kata. Hanya suara berat sekop bertabrakan dengan tanah. Bersama dengan perampok yang mati itu. Mereka dikubur juga. Di hari kiamat ini, kematian adalah kesetaraan terakhir. Jumlahnya total 17. Zhou Rui menyeka keringat. Suaranya serak. Angka ini begitu berat membebani hati setiap orang. Kembali ke markas, hasil penghitungan persediaan membuat hati semakin sesak. Material perangkap hampir habis terpakai. Panah balista kehilangan lebih dari setengah, bensin. Dalam pertahanan dan kekacauan terakhir, generator hampir habis digunakan. Bahan bakar juga tersisa sedikit. Dalam bahaya, merapikan kotak P3K. Dahi berkerut. Antibiotik tersisa hanya beberapa tablet terakhir. Perban dan cairan desinfektan juga hampir habis. Luka Xiaoya butuh obat anti-inflamasi yang lebih baik. Kalau tidak, mudah kambuh. Benteng sudah berhasil dipertahankan. Tapi mereka hampir kembali ke kondisi semula. Bahkan lebih buruk. Ancaman luar sementara teratasi. Tapi alarm sumber daya internal berbunyi nyaring. Setelah keheningan singkat. Keheningan membuka suara dengan serak setelah pertempuran sengit, namun sangat jelas. Menyembunyikan diri telah berakhir. Tapi kita masih hidup. Gedung masih berdiri. Orang-orang juga ada di sana. Tatapannya menyapu wajah rekan-rekannya yang lelah namun tetap tegar. Dulu kita hanya ingin bersembunyi. Sekarang tak bisa lagi bersembunyi. Kalau begitu, ubah cara hidup. Strategi bertahan hidup baru. Di bawah tekanan realita. 2 senapan berburu yang masih bisa digunakan. Beberapa golok. Sedikit amunisi dan sedikit persediaan yang belum terbakar. Beberapa kotak makanan kaleng. Beberapa alat untuk memperkuat pertahanan markas lebih lanjut. Tapi tidak lagi mengejar penyembunyian yang sempurna. Melainkan di posisi-posisi kunci. Mendirikan pos pengamatan dan titik peringatan yang lebih aktif. Shenmo dan Zhou Rui mulai mencoba keluar dengan sangat hati-hati dalam skala kecil secara aktif. Tujuan, dengan jelas mencari obat-obatan, bahan bakar dan sumber persediaan yang berkelanjutan. Mereka tidak lagi menghindari semua jejak seperti sebelumnya. Melainkan mulai sadar melakukan pengintaian di sekeliling. Menggambarkan peta yang lebih rinci. Pada suatu kali keluar, mereka menemukan sekitar 3 km dari tempat mereka. Sebuah pemukiman mikro yang dibangun mengandalkan beberapa rumah kaca dan pabrik kecil. Penduduknya sedikit, hanya sekitar 10 orang. Hidup terutama dari bercocok tanam dan kerajinan tangan. Kekuatan tempur lemah, namun jelas tertib. Setelah kontak yang sangat waspada dan saling menguji, mereka mencapai hubungan perdagangan barter yang sangat rapuh. Menggunakan Shenmo. Mereka menukarkan beberapa alat dan suku cadang yang tidak mereka gunakan sendiri. Dengan sayuran segar dan sedikit obat-obatan herbal yang dibudidayakan pihak lain. Kontak seperti ini sangat berisiko. Kedua belah pihak memegang senjata dan menjaga jarak. Proses pertukaran singkat dan sunyi. Namun hubungan lemah ini seperti sebuah benang halus. Menghubungkan benteng terpencil ini. Kembali dengan sisa-sisa masyarakat manusia di luar sana. Meski hubungan ini sangat tipis. Dan sangat tidak pasti. Hari-hari berlalu dalam perbaikan. Kewaspadaan, dan pertukaran terbatas. Hari demi hari berlalu. Luka perlahan-lahan sembuh. Di kebun atap yang nyaris mati. Sayuran Nayen yang dirawat dengan cermat mulai menumbuhkan tunas hijau baru. Meskipun kurus kering, tetap menyimpan kehidupan. Suatu pagi yang biasa. Sinar matahari yang jarang menembus awan kelabu selama beberapa hari. Chenmo dan Lin Wei memeriksa bibit sayuran di atap. Dengan hati-hati mencabut gulma. Xiaoya duduk di sudut yang relatif aman. Dengan tenang membuka sebuah buku dongeng yang ditemukan dari barang rampasan para penjara. Buku itu agak rusak. Lao Zhou dan Zhou Rui memeriksa jalur listrik panel surya di bawah. Membahas cara meningkatkan efisiensi penyimpanan baterai. Saat itulah, radio tua yang selama ini menjadi penghubung hubungan lemah mereka dengan dunia luar tersebut. Di tengah kebisingan frekuensi radio, tiba-tiba terdengar sebuah suara laki-laki yang meskipun lemah dan bercampur dengan gangguan listrik, namun sangat jelas dan tenang. Mengulang, ini adalah pusat tanggap darurat nasional tempat perlindungan sementara, yang telah didirikan secara awal di basis Wanshan sekitar 200 km di arah barat laut. Menyediakan perlindungan dasar.
layanan medis dan pembagian makanan. Para penyintas yang menerima sinyal diminta untuk menilai kondisi mereka sendiri. Dan berhati-hatilah menuju ke sana. Mengulang. Di tengah suara yang putus-putus. Namun seperti sebuah cahaya yang membelah kegelapan. Seketika membangkitkan kesadaran setiap orang. Mereka menghentikan segala aktivitas yang sedang dilakukan. Menahan napas dan memusatkan pikiran. Berkumpul di sekitar radio. Sampai siaran tersebut selesai diputar berulang kali. Sinyal kemudian kembali hilang ditelan oleh kebisingan. Kesunyian yang panjang. Harapan bagaikan sinyal lemah dari kejauhan. Tersamar namun nyata ada. Ia tidak membawa kegembiraan luar biasa. Justru menghadirkan pemikiran yang kompleks dan berat. 200 km di akhir dunia sama saja dengan hukuman langit. Haruskah tinggal atau pergi? Dengan diam ia mengangkat kepala. Tatapannya melewati bahaya. Wajah tenang itu melintasi Xiaoya. Dengan mata penuh harap melewati lantai bawah. Sosok ayah dan anak Lao Zou yang sibuk. Akhirnya menatap ke kejauhan. Siluet pegunungan yang samar itu. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Namun mengulurkan tangan dan perlahan menggenggam tangan Lin Wei yang penuh tanah liat. Telapak tangannya kasar namun hangat dan tegas. Masa sembunyi-sembunyi telah berakhir. Dia berkata pelan. Suaranya tenang. Namun membawa kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi rumah masih ada. Jalan ke depan. Kita jalani bersama. Apakah tetap bertahan di reruntuhan yang penuh keringat dan darah ini? Atau mengambil risiko menuju harapan yang samar itu? Jawabannya belum pasti. Tapi setidaknya saat ini, di atas benteng kesepian yang penuh luka ini, mereka memiliki satu sama lain. Memiliki keberanian untuk terus melangkah.